Halo guys, kami mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kami dari semester 2, kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Budaya Lahan Kering Kepulauan Pariwisata dengan dosen pengampuh Bapak Jusuf Arianto Amheka, SP Emling. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 9 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 5 sub pokok materi. Yang pertama, pengertian kebocoran pariwisata. Yang kedua, jenis-jenis kebocoran. Yang ketiga, faktor meningkatnya kebocoran. Yang keempat, strategi penanggulangan. Dan yang kelima, dampak positif dan negatif dari pembangunan pariwisata. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Natali dengan NIM 2301070142. Perkenalkan, nama saya Maria Jesnita Melaniela dengan NIM 2301070081. Saya Ortalana Anissa Mervitov dengan NIM 2301070082. Nama saya Maria Kartika Dinas dengan NIM 2301070085. Saya Maria Francisca Mika dengan NIM 2301070084. Perkenalkan, nama saya Erwin Martensela dengan NIM 01070083. Perkenalkan, nama saya Kurniati Amir dengan NIM 2301070086. Perkenalkan, nama saya Maria Miranda Sienta Tatap dengan NIM 2301070089. Saya Natalia Stefania Brita dengan NIM 2301070088. Pengertian kebocoran pariwisata atau kebocoran pariwisata pribadi atau yaitu kebocoran impor dan kebocoran ekspor. Kebocoran impor terjadi karena permintaan dalam memperlakukan standar internasional untuk pariwisata dengan makanan dan minuman tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal dan dalam negeri. Kebocoran ekspor seringkali terjadi pada pembangunan destinasi wisata, di mana pembangunan ini terfokus pada negara yang pembangunan ini memerlukan modal dan investasi yang cukup besar guna untuk menunjang infrastruktur dan fasilitas pada destinasi wisata tersebut. Jenis-jenis kebocoran dalam pariwisata yang paling spesifik. Yang pertama itu kebocoran devisa, yang kedua kebocoran tenaga kerja, yang ketiga kebocoran modal, yang keempat kebocoran budaya, yang kelima kebocoran lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan dua kebocoran. Yang pertama itu kebocoran devisa. Terjadi ketika sebagian besar pendapat dari pariwisata digunakan untuk membayar impor barang dan jasa dari negara asal wilayahnya wisatawan. Hal ini mengakibatkan aliran devisa keluar dari negara tujuan wisata. Yang kedua, kebocoran tenaga kerja. Terjadi ketika perusahaan asing atau perusahaan besar menguasai sektor pariwisata dan mengimpor tenaga kerja dari negara asal mereka. Hal ini mengakibatkan mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Dan selanjutnya yang ketiga ada kebocoran modal. Kebocoran modal terjadi ketika sebagian besar investasi dalam industri pariwisata berasal dari perusahaan asing atau investor asing. Hal ini mengakibatkan keuntungan dan pengendalian ekonomi tetap berada di tangan perusahaan asing. Keempat, kebocoran budaya. Kebocoran budaya pariwisata mengakibatkan komersialisasi budaya lokal. Budaya lokal dapat terpengaruh oleh budaya asing untuk diadopsi untuk menarik wisatawan asing. Yang kelima, kebocoran lingkungan. Kebocoran lingkungan terjadi ketika pariwisata menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti pencemaran
akan menjelaskan materi sub yang ketiga tentang faktor meningkatnya kebocoran dalam pariwisata. Faktor kebocoran dalam pariwisata ada 6 faktor, dan di sini saya akan menjelaskan 3 faktor terlebih dahulu, dan teman saya akan menjelaskan 3 faktor lainnya. Faktor yang pertama, kurangnya sumber daya manusia dan tenaga profesional di bidang pariwisata. Belum ada sumber daya manusia yang mampu mengelola pariwisata yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan pariwisata. Yang kedua, minimnya sarana dan prasarana dalam sektor pariwisata. Belum ada sarana dan prasarana yang cukup baik untuk mengolah pariwisata yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menarik kunjungan wisata. Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Belum ada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang dapat membantu mengembangkan pariwisata secara lokal. Baik, sekarang kita masuk ke yang keempat adalah kurangnya anggaran untuk pengelolaan pariwisata. Belum adanya anggaran yang cukup untuk pengelolaan pariwisata yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan. Yang kelima, kurangnya persetujuan dan pemantauan pemerintah. Belum adanya persetujuan dan pemantauan yang cukup untuk mengelola pariwisata yang dapat meningkatkan kualitas dan pelayanan pengembangan pariwisata. Yang keenam, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pengelolaan sektor pariwisata. Belum adanya kebijakan yang mendukung pengelolaan sektor pariwisata yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan sektor pariwisata. Kebocoran dalam pariwisata mengacu pada hilangnya pendapatan potensial dari sektor pariwisata karena berbagai faktor seperti yang pertama, penggunaan produk impor. Hotel, restoran, dan toko wisata seringkali menggunakan produk impor seperti makan, minum, dan souvenir daripada produk lokal. Yang kedua, kepemilikan asing. Perusahaan pariwisata seperti hotel dan agen perjalanan mungkin dimiliki oleh perusahaan asing sehingga keuntungannya mengalir ke luar negeri. Penanggulangan kebocoran pariwisata. Yang ketiga yaitu tenaga kerja asing. Industri pariwisata mungkin lebih sering mempekerjakan tenaga kerja asing daripada tenaga kerja lokal, sehingga keuntungan dan gaji yang mereka dapatkan tidak dinikmati oleh masyarakat setempat. Yang keempat, kebocoran mata uang. Wisatawan mungkin menukar mata uang mereka dengan tidak menguntungkan atau membelanjakan mata uang mereka di negara lain sehingga merugikan negara tersebut. Bagian berikut kita masuk pada dampak dari pariwisata. Dalam pembangunan pariwisata memberikan dampak yang positif, tapi ada juga dampak negatif. Yang pertama itu lingkungan. Poin yang pertama itu kerusakan lingkungan. Dari adanya pembangunan pariwisata akan menyebabkan berbagai dampak negatif pada kerusakan lingkungan. Pertama itu pencemaran, yang kedua itu kurang seimbangnya ekosistem alam, dan yang ketiga itu dapat menurunnya kualitas tanah. Yang kedua, sosial. Dari pembangunan pariwisata juga memberikan dampak yang buruk pada kehidupan sosial, yaitu eksploitasi pekerjaan. Dengan adanya tenaga kerja dari pariwisata, lebih banyak memberikan tenaga kerja yang buruk. Hal itu membuat masyarakat lokal kurang mampu dalam persaingan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Yang ketiga itu budaya. Dari pembangunan pariwisata memberikan dampak yang buruk pada budaya, yaitu budaya lokal dapat diubah agar sesuai dengan selera wisatawan, sehingga sangat cenderung untuk mempertahankan budaya lokal. Yang keempat yaitu dampak negatif pada bidang ekonomi. Yang pertama itu ketergantungan yang berlebihan. Dengan adanya pembangunan pariwisata akan menciptakan masyarakat lebih bergantung kepada pendapatan pariwisata tersebut. Yang kedua itu kenaikan harga barang. Dengan permintaan barang dan jasa yang berlebihan akan meningkatkan harga barang, sehingga masyarakat lokal sangat sulit untuk mendapatkan barang dan jasa yang dapat dijangkau. Yang ketiga, kebocoran ekonomi. Keuntungan dari pembangunan pariwisata lebih banyak menguntungkan memberi modal atau pengusaha dan investor asing, sehingga sangat sulit untuk
memberikan pendapatan bagi masyarakat. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke materi kelima. Kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari pembangunan pariwisata. Yang pertama, dampak positif dari pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata dapat membawa banyak manfaat bagi suatu daerah, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Berikut beberapa dampak positifnya. Yang pertama, ekonomi. Bagian pertama, dia dapat meningkatkan pendapatan. Industri pariwisata menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tidak dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Wisatawan yang datang ke suatu daerah akan membelanjakan uangnya untuk akomodasi, makanan, transportasi, dan souvenir. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan retribusi. Yang ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur. Pembangunan pariwisata mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, dan pelabuhan. Hal ini dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas suatu daerah yang bermanfaat bagi sektor lain seperti perdagangan dan industri. Bagian kedua, kita akan masuk ke bagian sosial. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Industri pariwisata dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dengan menyediakan akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya.